Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjayn. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum sa'adu fid darain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa an takuna awladuhu abraran wa khulafa'uhu salihina wa rizquhu fi baladihi. Hadirin jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji segala syukur mangga urang sanggakeun ka hadrat Allah Anu Maha Ghafur, anu ngana alhamdulillah wa syukurillah dina dan ieu urang sadayana tiasa kumpul ngalimpah pangulamun pamrok jonghok, tiasa bersilaturahmi, tiasa bermuajahah dina raraga ngalaksanakeun kewajiban urang sebagai makhluk Allah, ngalaksanakeun perintah Allah, hadir di majelis ilmu. Anu mudah-mudahan ieu janten buktos, mudah-mudahan ieu janten bukti bahwa orang sadayana merupakan salah satu makhluk anu pilih Allah Subhanahu wa taala yang kebahagiaan, rahmat, maghfirah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang disanggakeun ka junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, tabi'in, para alim ulama, para kiai, para ajengan, asatidz wal asatidzah, guru-guru dan sadayana, mugi ka urang sadaya selaku umat ma'antum dan ajaran mantana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begituna mangga urang sasarengan tawasul ka guru-guru urang, ka sepuh-sepuh urang, ka leluhur urang, ka para penesepuh urang anu parantos lanceutkeun pengaosan di ieu kampung, di ieu kampung Jalan Purnawarman RT 13 RW 8 RT 18 RW 12. Kami ke guru-guru sadayana aya Habib sareng anu sanesna ila hadiniyah wa fiqhul yaqin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah pengawasan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jalim ayat dalam dunia sadayana hoyong kering bahagia, sadayana hoyong kering kebahagiaan, sadayana hoyong kering kesenangan. Kita jamaah sadayana hoyong bahagia ke, hoyong senang ke, hoyong kerja ke, tah kerjaan urang, senang urang. Anu diatur ku urang sadayana nyaeta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetep urang sebagai umat Islam nyuhunkeun kesenangan, nyuhunkeun kebahagiaan, nyuhunkeun kebahagiaan ka Allah Subhanahu wa taala teh sanes buku di dunia, tapi urang nyuhunkeun kebahagiaan, kesenangan, kebahagiaan ka Allah Subhanahu wa taala teh dugi ka di akhirat. Manlagina bagi urang sebagai umat Islam, bagi urang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin bakal ada kehidupan seatas maut. Anu mana kehidupan eta teh langgeng kekal abadi selama-lamanya, eta kehidupan akhirat. Urang sadayana aya di alam dunia ieu ukur mungkar, urang sadayana aya di alam dunia ieu ukur kontrak. Mantraka sadayana naon teu kontrak? Seolah-olah orang teh nyewa kasaha
nyata kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kunaon mayatna nyata urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mari surah Allah dan surah Al-Dariyat ayat 52, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepat seperti kaulah diciptakan jin manusia, melainkan hikmah hanya tapi beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sadaya jalmi bakal mudik, sadaya jalmi bakal mudik. Semua orang akan kembali kepada siapa? Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Gaduh keluarga akan ditinggalkan, gaduh pekerjaan akan ditinggalkan, gaduh harta benda akan ditinggalkan, gaduh jabatan akan ditinggalkan. Semuanya akan kembali kepada siapa? Kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu nak mendipukahi orang yang nyata bahagia. Setiap orang pasti mengejar ingin kebahagiaan, tapi harus dicatat, mari orang sebagai umat muslim, mari orang sebagai umat iman karena ayana hari akhir teh ya, ayat hari pembahasan makana orang kedah hayang bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadirin jamaah pengawasan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu mahal keengger dina keterangan kitab Mukhtarul Hadis. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merangkum orang sadaya bahwa dari sebahagian hakikat kebahagiaan itu diantaranya adalah kata Rasul arba'un min sa'adatil mar'i. Ayat 4 perkara, ayat 4 hal dari sebagian kebahagiaan. Namai 4 hal teh hiji antakuna zaujatuhu shalihatan. Nu kahiji kedah ngagaduhan istri anu salehah, kedah ngagaduhan caroge anu saleh. Kita bapak-bapak sadayana hoyong gaduh istri anu salehah, hoyong gaduh mantu suami yang saleh, hoyong namanya mari ieu mah hadis Rasul, ieu mah kalam Rasul, ucapan Rasul anu bohong, anu kaunggeul dina kitab Mukhtarul Hadis merupakan salah satu hadis sahih dari sebagian tanda-tanda kebahagiaan manusia itu diantaranya adalah yang pertama ngagaduhan memiliki istri yang salehah, tentunya juga memiliki suami yang saleh. Kalian ayeuna bapak-bapak ieu dipasangkan atau seueur jasad fisik sehat walafiat usaha lancar tapi ngagaduhan istri anu salehah jeung kuat dipedang kumaha kriteria istri yang salehah itu misalkan kewajiban bapak mah dipinuhan gitu kan, dipenuhi kewajiban sebagai seorang suami, tapi istrinya tidak pernah bersyukur, tinggal bahagia mah tidak sedikit hartanya melimpah, usahanya sukses, usahanya maju, fisiknya sehat, dengan istri tiap hari bercengkrama, tapi ternyata ini bukan rezeki gitu kan, tapi ini adalah salah satu realita kehidupan. Ternyata kurang apa gitu kan, fisiknya, salahnya memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, punya anak, rumah juga mapan, usaha mapan, ternyata istrinya selingkuh, kabur dengan laki-laki lain. Tinten-tinten eta bapak-bapak yang dalam posisi seperti itu, padahal uang banyak, rumah juga cukup, usaha juga jalan lancar, tapi kalau punya istri seperti itu, cita-cita itu menjadi kebahagiaan nggak pendek dan yang kebahagiaan mana yakin. Nah, oleh karena itu berarti ketika orang menikah, ketika orang gaduh istri, ketika orang gaduh caroge yang ibu-ibu tiara, berarti harus memiliki kriteria istri yang solehah dan juga seorang suami yang soleh, yang sebagaimana digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW
dan tentunya dalam kitab Al-Quran kita. Pertama, istri solehah, tentu pasangannya pasti suami yang soleh. Suami yang soleh itu yang seperti apa? Suami yang soleh itu adalah yang melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. Ada hak dan ada kewajiban. Maka hak itu adalah sesuatu yang harus didapatkan, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Contoh misalkan ini, kewajiban orang parantos meser pulsa listrik, wajibnya ada listriknya, berarti kita punya kewajiban untuk membeli pulsa listrik. Nah, ataupun juga kalau kawehan penyeteran berarti bayar listrik per bulan. Itu adalah kewajiban kita. Hak yang harus kita dapatkan berarti listriknya adalah hukum. Nah itu contoh. Akhirnya di sekolah misalkan ada kewajiban membayarkan SPP. Berarti kewajiban dilaksanakan. Tentu setelah kewajiban dilaksanakan, maka haknya itu adalah kita mendapatkan, anak kita mendapatkan pembelajaran. Ada hak dan ada kewajiban. Tolong dicatat, hak itu adalah sesuatu yang didapatkan dan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Akhirnya kewajiban seorang suami berarti sesuatu yang harus dilaksanakan, wajib hukum yang dilaksanakan oleh seorang suami dan hak didapatkan oleh seorang istri. Namun sekolah pahala makan jangan nitip anak bapak beredar sing pakaian anu beuteut imahan sing baru pentingan signifikan. Jangan nitip anak bapak beredar sing dari imah anu pagi pakaian anu beuteut pentingan signifikan. Eta bahasa sepuh, tapi itu merupakan pelajaran yang merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri. Kita bedah, baik itu dalam perspektif Al-Quran ataupun dalam hadis Rasul Muhammad SAW. Kewajiban seorang suami ke istri kembali deh, kewajiban kenapa? Kewajiban kenapa? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Berarti sesuatu yang wajib harus dilaksanakan oleh seorang suami. Yang pertama adalah memberikan mahar. Mahar mas kawin kepada istri. Namun dari nikah sok aya maharnya, sok aya mas kawin gitu kan. Mahar berupa ini berat kok, dan pikir singkat saja bahwa kewajiban seorang suami terhadap istri itu yang pertama adalah memberikan mahar, memberikan mas kawin. Di mana dalilnya? Dalilnya itu adalah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa atun nisa'i sadaqatihinna nihlah فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Dalilnya surah An-Nisa ayat 4. Dan berikanlah oleh kamu sekalian kepada perempuan-perempuan sadaqatihinna nihlah, mahar ataupun mas kawin. Jadi itu adalah sebuah kewajiban. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha mentafsirkan kata nihlah itu adalah kewajiban. Sedangkan Imam Ibnu Katsir mentafsirkan kata nihlah itu adalah sebuah keharusan. Ayeuna kumaha pami parantos dipasikeun eta mahar teh ditanya, ayeuna sareng ieu tos masihan mas kawin, tos masihan mahar. Tapi ternyata ketika ada sebuah keperluan, ada keperluan, ternyata dengan ikhlas, dengan rela si istri teh masih eta mahar
dikasih ukuran teh kumaha ya kan tapi halal. Tapi ketika istri tidak memberikan, tidak boleh. Dari mana? Fa in tiblakum an syai'in minhu nafsan wa quluhu hani'an. Jadi, nah, ukuran mahar mana? Ukuran mahar apakah yang gede gitu kan? Apakah yang berat? Apakah yang banyak? Itu mah tergantung keridoannya Pak. Istri ridhonya kunaon gitu kan. Mana kita? Tapi kata Nabi, sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang paling mudah dalam urusan mahar dan urusan mas kawin. Rata-rata ayeuna ribeuh nguruskan sesuatu yang tidak wajib dalam urusan nikah. Sehingga nikahnya nggak jadi beres deh Pak. Pamberi nikah pemikiran kumaha, biji mikiran kumaha masang tenda mayarna sabaraha. Sewa gedung cina mayarna sabaraha, terus nanti naon bikin undangan mayarna sabaraha, terus nanti hiburan mayarna sabaraha. Di kalkulasi itu terpikir ratusan juta, akhirnya terjadi nikahan unik gitu kan. Terus nanti kumaha mahar mas kawin seperempat ataupun orang tua minta maharnya yang dibuat kemampuan calon suami. Soknya kalau $1 asal ujang bawa emas 100 gram. Padahal apa bahwa calon suami itu calon menantu kurang teh mau belum bisa nikah gitu kan. Dan intinya dalam urusan hal itu adalah ridho ikutnya berapa nilainya. Bahkan kata Rasul kan sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang paling mudah dalam urusan mahar. Betul. Boleh mengatakan ini padahal ada urusan itu wajib Pak. Model kendal asal itu mahal itu wajib. Ada wajib dalam urusan itu berarti dukung. Umumnya ayat pengantin keluarga, ayat pengantin istri, ayat wali, ayat dua saksi, tidak saudara kubur gitu kan. Ayat mas kawin, berikannya ayat mahar tergantung ke kemampuan. Simpel sebetulnya gitu kan. Paling nggak tarik kepada Allah untuk mendaftarkan perizinan surat-surat. Jadi seueur anu wegah gitu kan. Seueur anu berpikir sesuatu yang memang itu tidak wajib, tapi dianggap seperti wajib. Padahal yang wajib itu tidak memberatkan. Simpel agama gitu kan. Understand? Luka dua, nyaeta memberikan nafkah pakaian. Nafkah pakaian dan tempat tinggal. Nafkah pakaian tadi kan sekolot yang nyampe bapak dari hasil sebut dari pakaian anu betul. Jadi kewajiban memberikan pakaian kepada istri itu minimal ketika fikih, baik itu dalam tingkat taklid ataupun dalam tingkat tertulungin, minimal sekali bapak atau sekali kita sebagai suami wajib memberikan pakaian yang baru kepada istri kita. Tapi itu kembali kepada kemampuan kita. Namun benar-benar memang tidak mampu, tetap wajib memberikan pakaian kepada istri supaya menutup auratnya. Kemudian gitu kan, arif kita sebagai suami mentang-mentang pernah muda kan, mentang-mentang pernah kerja, seenak nawe beli pakaian kan, yuk biasaan gitu kan. Ada istri dari Talisa, saat itu berapa? Saat itu kan ada di pasar gitu kan, bapak-bapak wah misalnya kan ada istri dari pasar ke. Padahal kewajiban kita adalah memberikan pakaian kepada istri. Minimal setahun sekali. Aku ngajar Ustaz, dah ayo nama, cuma aku mah tiap ke pasarnya sok nasihat, acuh Pak istri, kalau mau di pasar ke, alhamdulillah Pak. Kita usaha naon wae gitu kan, sesuai dengan profesi masing-masing. Dan tujuannya adalah memberikan nafkah, membahagiakan istri, membahagiakan keluarga, membahagiakan istri. Dalilnya di mana? Bahwa seorang suami wajib memberikan pakaian kepada istrinya. Di surah Al-Baqarah
ayat 233. Anu enggerna Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsan illa wus'aha. Itu dalil kewajiban suami memberikan pakaian kepada istri. Ayeuna tempat tinggal eta wajib seorang suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya. Hukumnya wajib itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalilnya di surah At-Talaq ayat 6 anu enggerna askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Anu hartasna tempatkanlah mereka para istri di mana kamu suami bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Tempatkan para istri orang teh di mana wae urang cicing, di mana wae urang tinggal, dengan catatan itu tidak memberatkan agama, menurut kemampuan. Bila kita cikir diterangkan, lamun gaduh bumi nyalira berarti istri pasihan bumi. Aina kumaha lamun teu gaduh mantrak wae oge mana eta oge atos dalam kategori memberikan tempat tinggal untuk istri. Terus kumaha cenah aina lamun di bumi mertua indah gitu kan. Aya begitu tuh Pak. Aya tuh di bumi mertua indah boleh tidak ketika itu istrinya ridho, mertuanya ridho, mangga. Tapi toh yang benar itu kan kita harus punya inisiatif, harus punya target, harus punya program. Banyak orang manuk gitu kan, coba tinggal manuk. Ari manuk mah sampai ngenok teh ada mau apa? Ada masa sayang manuk mah tuh sampai ngenok teh ngenok manuk mah, tapi ada mau sayang heula. Ada mau tempat tinggal heula, ari jami kumaha? Ada mau tempat tinggal heula, ada mau nok heula. Ada mau nok heula gitu kan, ada mau barangkali heula. Mepek ada mau bumi teh naon, mudah-mudahan urang doakeun ye gitu kan. Anu ngamena nikah, mudah-mudahan sing sukses dalam pernikahannya, sing dijadikan istri yang solehah, suami yang soleh, yang melaksanakan kewajiban suami dan melaksanakan kewajiban istri, sing diberikan kemudahan dalam mencari rezekinya, sing diberikan kemudahan untuk membangun rumah tempat tinggalnya, sehingga rumah itu bukan diukur dalam ukuran gedenya Pak. Rumah itu bukan diukur dalam urusan 5 tingkat, 3 tingkat, 2 tingkat, 1 tingkat, sanes Pak. Kenapa? Karena buat apa? Tempat tinggal mewah, tempat tinggal gede, tempat tinggal serba ada, tapi itu malah menjadi bukan rumahku surgaku, tapi malah menjadi rumahku nerakaku. Bapak-bapak hayang menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ya udah, subhanallah. Walaupun istilahnya ukurannya hanya 4x4, keseriknya rumah teh, tapi ketika suaminya soleh, istrinya solehah, niat rumahnya, tangganya itu adalah niat ibadah karena Allah, subhanallah, itu akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surga. Kriteria rumah Pak, rumah menurut para ahli itu, atau Bapak nyebut rumah saya itu masuk dalam kategori rumah apa ya? Hiji, rumah itu ada yang ibarat sekolah. Rumah itu ibarat sekolah. Bumi kurang teh dijadikan diri seperti sekolah. Kumaha ada sekolah Pak? Ada sekolah teh eta tempatnya didik, tempatnya tempat ngawurukan. Ada guru, ada murid, tergantung saha nu berada di situ.
Dan ketika ada guru ada murid akan ada saling hormat menghormati. Seorang guru akan menyayangi seorang murid akan hormat kepada gurunya dikarenakan guru ketinggian ilmunya dan juga ketinggian akhlaknya. Ayeuna guru urang dan ketika rumah itu dan dari sekolah itu melahirkan orang-orang yang memiliki anak yang baik, tempat belajar apa? Pesantren dan sekolah pesantren kita membuat tempat untuk mendidik tempatnya. Ayeuna guru urang rumah kita apakah seperti sekolah tidak? Ketika seperti sekolah berarti di rumah teh harus ada guru harus ada guru sahabat yang harus ditiru dan ditiru berarti kata Al-Quran firman Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarga bagi perempuan dan bagi keluarga. Jadi bukan hanya di guru yang patut diguru dan patut ditiru, itu adalah pertama kita sebagai seorang suami dan istri, seorang bapak, seorang ayah bagi anak-anak. Ketika rumah kita seperti sekolah dan kita memposisikannya adalah sebagai guru, jangan setiasa tepan ke ajan. Oh, ke ajan Pak, ayo kurang sesarna ngetepan. Berapa kali karena acara tepat teh pas kumaha diajarkan ke bapak teh. Dia jangan tepat teh kawitna wuduna kaki anu leres teh, terasna tepat teh anu kieu tah tata carana sapertos kitu. Artinya prinsipnya bukan menyuruh tapi mengajak. Insyaallah. Lalu menyuruh Pak karena tadi ingin memposisikan rumah kita seperti sekolah. Sekolah itu ada guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Yang digugu kumaha dan ditiru kumaha. Lamun eta guru kumaha oke nyaritakeun memerintahkan yang belum dan tidak dikerjakan oleh guru. Seperti Bapak kamu barangkali jak tong lanjut TV wae atuh, tong main game wae atuh. Aya geus maghrib cung geura ka masjid. Ari bapana ke masjid pasti bakal masuk barangkali. Ari bapak minta ke masjid, minta sholat, bapak ini bumi itu sholat untuk ke masjid. Tuh gitu kan. Jadi ketika memposisikan kita sebagai guru yang patut diguru dan ditiru, maka akan mengajar, bukan menyuruh. Kawan-kawan, terus ke istri, ke istri kumaha. Tadi ketika rumah tangganya adalah sebagai sekolah akan ada saling mendidik antara suami dan istri. Kamu Pak, ngadidik tinggal kewajiban dari seorang suami, tanggung jawab. Seorang istri tanggung jawabnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang namanya seorang suami tanggung jawabnya adalah satu kepada istrinya, yang kedua kepada anak-anaknya. Dan itu tanggung jawab itu bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Harus tetap acarioskeun kan. Ayah seorang perempuan, seorang istri yang dilebetkeun kana neraka, protes kalau Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, abdi protes bari dilebetkeun kana neraka. Sedangkan suami abdi uncang-uncangan di surga. Kunaon make protes? Ya Allah, abdi ngalakukeun maksiat, abdi ngalakukeun durhaka dikarenakan karena cara abdi di alam dunia teu pernah ngarentahkeun abdi ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jeung teu pernah nyarang ketika abdi ngalakukeun durhaka, ngalakukeun maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal eta kewajiban cara ka istri. Ukituna abdi yang dari ayeuna rek menta kewajiban ka salat nu aya di surga, gusul ayeuna tadi rek menta pertanggungjawaban. Nu tadi bicara wegat ya, geus puncang-puncangan disenang-senang di surga, akhirnya kumaha? Benar ieu pamajikan anjeun cara Allah. Laras benar anjeun bahwa di alam dunia teu pernah melakukan ibadah ka istri anjeun. Laras benar anjeun teu pernah nyarang pamajikan anjeun ketika pamajikan anjeun melakukan durhaka, melakukan maksiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Laras
kikituna anjeun jeung pamajikan anjeun aya diasupkeun kana neraka. Masya Allah tabarok. Aya deui seorang anak yang diasupkeun kana neraka, mau dimasukkan ke dalam neraka, dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abdi dilebetkeun satu acan abdi dimasukkeun ke dalam neraka. Abdi bari minta pertanggungjawaban heula ka Bapak abdi. Naon margina? Margi abdi ketika di alam dunia tidak pernah diperintahkan ibadah kepada Bapak, tidak pernah diajarkan sholat, tidak pernah diperintahkan ngaji, tidak pernah nyerang ketika abdi melakukan durhaka, melakukan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Bapak hidup di mana? Oh, Bapak abdi makan di surga atau surga. Ayo panggil. Walau perintah kembali. Garis, kita anak anjir, garis ya. Benar hidup ketika di alam dunia tak pernah merendahkan ibadah, garis ya. Benar anjir ketika di alam dunia tak pernah nyarang anak anjir ketika melakukan dosa melakukan maksiat, garis ya Allah. Padahal ini kewajiban anjir sebagai seorang bapak. Durhaka hukumnya, begitulah anjir lainnya jika anak anjir dua masuk ke neraka. Akhirnya cek bahasa pelama, anak celaka data salah, anaknya celaka bapaknya kabawa. Nah itu Pak. Jadi komok bila kita diterangkan urang kewajiban iraha itu kewajiban urang kepada anak itu, kewajiban urang kamu rangkalima dubika merangkalkan akhir balik kamu kan dubika umur 12 tahun. Nah jadi terus anu katilu kewajiban seorang suami terhadap istri kenapa nyaeta tadi teh HP anak bapak bere nadaharan si sebelumnya rezeki teh buka dua pakaian si bete harus dibahas buka tilu imahan si lagi di dalamnya kan dijelaskan dengan Al-Quran nuka opat pentingan si nepika dan gimana bahasa cekolot ini HP anak bapak pentingan si nepika kan kewajiban sakti nafkahna nafkah batin gitu kan. Di mana dalilna nyaeta di surah An-Nisa ayat 18. Kumaha carana wa asyiruhunna bil ma'ruf. Nuhatosna dan pergaulilah mereka bil ma'ruf dengan cara yang baik, dengan cara yang paling baik gitu kan. Jadi lamun kurang gitu kan berhubungan dengan istri teh harus memiliki namanya menambah rasa cinta kasih kurang. Ini nampak dari pemajikan malahan kata ibadah ketika yang tadinya haram menjadi halal dan itu adalah ibadah yaitu nikah. Setelah nikah paantel kulit orang yang istri itu kan dipenuhi dengan cinta kasih itu merol dosa-dosa orang. Itu susah serta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sebagai suami atas dewasaan nyapanya harus sampai dalam kitab Mutalul Hadis kewajiban seorang suami dalam mempergauli istri itu tadi dengan cara yang paling baik. Cara yang paling baik itu harus bisa sampai memuaskan. Bisa ketika istri-istri yang berselingkuh dikarenakan karena tidak mendapatkan kepuasan daripada suaminya. Kadang-kala istri itu curhatnya kepada temannya, curhatnya kata tangan, curhatnya kaduluna, tidak mendapatkan kepuasan. Begitupun sebaliknya gitu kan seorang suami. Jadi dikomunikasikan, diobrolkan. Ketika misalkan ada problem lah, ada masalah dalam urusan ranjang gitu kan, dalam urusan pergaulan, ya kan perlu dibicarakan. Ketika itu harus berobatan berarti berobat. Nah itu dari bahwa pentingan anak bapak sing nepikareun teh surah An-Nisa ayat 18 wa asyiruhunna bil ma'ruf. Bahkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir maksudkan bahwa kata wa asyiruhunna bil ma'ruf ya, wa asyiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah mereka dengan cara yang paling baik. Namun tidak. Jadi kita mempergauli itu namun anu kabogohnya gitu kan, namun misalkan udah senang gitu kan wajar gitu kan.
Kenapa dengan kata wa ashiruhunna bil ma'ruf? Ini katanya adalah lebih daripada mahabbah, lebih daripada rasa cinta. Sebab yang namanya cinta lebih besar daripada mawaddah. Sebab yang namanya rasa cinta itu terukur daripada sifat. Ibu bapak nikah marakeneh gitu kan, sewasi dua wasi gitu kan, pengantin baru lah gitu kan. Oh masih juga masih cinta kan. Tapi ketika sudah menjadi pengantin bau itu bagaimana? Sudah ada WhatsApp 20 tahun gitu kan, ngomongin incuan, otomatis kan secara fisik ya. Nah itu hukum alam atau Pak, nggak ada yang namanya manusia enggak gitu Pak. Reksa kumaha aina teknologi manusia secanggih apapun, aina teknologi sampai mengencangkan kulit gitu Pak. Karena tidak mutuah, lebih keurusan di kumaha mayat sabar oke, tetap nanti hukum alam yang namanya manusia itu. Manusia akan lahir, sudah menjadi bayi, akan menjadi anak-anak, menjadi anak-anak akan menjadi remaja akan menjadi bagaimana? Menjadi dewasa, sudah menjadi dewasa, ujung-ujungnya akan menjadi kakek-kakek dan akan menjadi nenek. Dan itu perubahannya ada dalam apa? Perubahannya dalam bentuk fisik. Bapak-bapak kakek tetap unggul ketika rambutnya yang putihan, ayam wisan, luasnya, wisnu gitu, kumaha gitu kan. Dan tidak bisa ditolak Pak. Salah satu hari cek dicek hidung sekarung sudah gitu kan, sagalon atau warna oranye atau kumaha warna angar kan. Dan itu adalah hukum alam yang harus diikuti. Aina muka kan liput, aina muka dina tegak akan ngomong, muka dina panon tegas menjadi kedah ngawal kedah telinga, itu udah kumaha. Sehingga katanya di sini adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, perbudalah mereka dengan baik. Menurut Imam Ibnu Katsir, sampai bentuk fisik seperti apapun tetap yang namanya seorang suami memiliki kewajiban mempergauli istri dengan cara yang paling baik. Selanjutnya Pak, luka opat, kewajiban suami terhadap istri adalah menjaga dirinya dari panasnya api neraka. Kewajiban berat. Dalilnya di mana? Dalilnya di surah At-Tahrim ayat 6. Anu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai jamaah antara iman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kewajiban berat berarti kewajiban berat minta ibadah ke istri, minta ibadah ke anak, nyarang ke istri untuk maksiat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada para bicara mangsa wae kumaha anggar wae gitu kan. Kita kan sudah melaksanakan kewajiban, kembalikan yang namanya hidayah, dompatnya pisahan, dompatnya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari istri anu teu soleh mah Pak, tong aneh, tong gorok kurang manusia biasa, cacak istri Nabi Lut, oke kan? Nabi Lut istri seorang nabi, ketika memang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, najah nabi suaminya menjadi ahli neraka. Itu diantaranya adalah kewajiban seorang suami terhadap istri. Akhirnya kewajiban istri terhadap suami kumaha? Kembali deh, yang namanya kewajiban itu apa? Kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus didapatkan. Berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang istri dan sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang suami. Nah, kewajiban istri terhadap suami serta Nabi al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa hafadzat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min adbar sya'at min abwabil jannah. Al-mar'atu seorang istri
idza sholat khamsaha, apabila sholat yang 5 waktu. Wa sholat syahroha, kadang berpuasa di bulan Ramadan. Nukatilu wa hafadat farjaha, menjaga kesucian, menjaga kesucian. Dalam artian bukan tukang selingkuh, ayeuna tonggoro anu nganarak gitu kan, geus balga itu teu aneh Pak. Padahal sadar geus cukup lah gitu kan. Naon sih gitu kan? Umur geus terus buka itu. Anu dalam segi ekonomi geus cukup gitu kan, rumah tangga geus puluhan tahun. Tidak sedikit ini karena setan mungkin ya. Berkisah simpel dikarenakan karena salah itu bager ya. Majikanana lengar akhirnya bukan dan tidak menerima istrinya, udah dikasih arahan, udah dikasih nasihat, udah dikasih pendidikan karena akhirnya berpisah. Terus kewajiban seorang istri wa ato'at zaujaha, wa ato'at zaujaha, taat kepada suaminya, taat kepada suaminya dalam urusan apa? Dalam urusan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun misalkan contohnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang istri dalam keluarga. Walaupun istri kurang ya, misalkan biasa aja, tapi istri mah karir di luar, punya jabatan gitu kan. Bahkan dalam penghasilan umur 2 juta, istri saya mah istri mah penghasilan lebih daripada itu. Kumaha eta? Anggap sakumaha tinggi jabatan istri, rek jadi naon gitu kan. Mau jadi apapun istri, karirnya tetap ketika sudah masuk di dalam rumah, itu adalah pemimpinnya adalah suami. Rek jabatannya setinggi apapun, penghasilannya sebesar apapun, tapi ketika sudah di dalam rumah, maka pemimpinnya adalah suami. Mirip Pak, tadinya air rumah orang rumahnya seperti naon, seperti sekolah. Bukan ayah rumah tehnya seperti hotel. Kamu juga ke hotel tuh. Hotel rumah Pak. Hotel mah bapak kos masih hotel bukan hotel. Hotel itu penginapan, guys. Tapi sifat hotel seperti apa? Kalau bapak jalan-jalan ke Bandung, ke Unian gitu kan, bapak ke hotel numpang nginep, gitu kan, nginep ke ngumpul. Terus itu ini ditinggalkan. Nah, ketika rumah seperti hotel di kos rumah apa? Karena berbagai kesibukan, akhirnya rumahnya hanya ukur tempat singgah. Berangkat pagi-pagi sekali, pulang teh, uih ke bumi teh, langsung ada bubuk ngumpul. Ini terus angkat deh gitu kan. Akhirnya rumah itu bagaikan hotel. Ayah mau komunikasi dengan istri, dengan anak kalau rumah seperti hotel. Ayah mau apa? Mau bapak ayah ribuan di hotel di kamar. So, komunikasi antara dengan tetangga hotel. Tara kan nafsu masuk hotel udah masuk kamar kunci tidur gitu. Anu katilu rumah teh ada yang seperti ring tinju Pak. Ayah kan begitu Bapak. Rumahnya seperti ring tinju. Kumaha seperti ring tinju. Ring tinju kumaha ring tinju. Bapak-bapak menggambarkan ring tinju itu seperti apa? Yang namanya ring tinju pasti ada tinju kan? Berarti rumah itu tak pernah tenang. Pas ya wae mah gitu kan. Nepikeun ka aya tadi tinju teh KDRT-nya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu jagoan anak suami ataupun jagoan anak istri gitu kan. Nepikeun ka halibar piring
hiber gitu kan, rantang hiber, terus mangkok hiber, coret hiber, gelas hiber, sampai kan punten Bapak, ini realita yang terjadi. Tidak sedikit tuh seorang suami yang membunuh istrinya. Bahkan sampai ada berita di Bali, istrinya sedang hamil 7 bulan dibunuh sama suaminya. Coba. Terus seorang istri juga yang membunuh suaminya sampai bersekongkol dengan orang lain, membuat perencanaan membunuh suami. Masya Allah, tabarok. Kalau amit-amit jangan wanita, berarti rumah yang seperti ini adalah rumah yang seperti tinju. Pintar-pintar bapak-bapak, rumah yang menjadi rumahku adalah surgaku, ikon, slogan yang dijanjikan oleh Rasul, baiti jannati, itu rumahnya seperti kumaha. Apakah seperti madrasah, seperti sekolah, apakah rumah seperti ring tinju, apakah rumah seperti hotel? Pak, rumah yang seperti sekolah. Tadi hijinya kurang singkat akan mendapatkan kebahagiaan kata Rasul, hiji suami yang punya istri yang soleha, istri yang punya suami yang soleh. Yang kedua, wa auladuhu abroron, memiliki anak yang soleh dan soleha. Kita Pak kumaha ye, usaha sukses, uang banyak, gitu kan, aset di mana-mana, tapi anak kita sakit, kira-kira senang nggak? Anak kita narkoba, kira-kira senang wah. Anak kita ngalawan, senang wah. Sampai tidak sedikit kan kamari ukuran wae seorang anak yang membunuh ibunya, nggak boleh sebenarnya itu berarti tidak dididik anak-anak dikali ini. Wah, punya anak yang soleh dan soleh. Nukatilu wa ulatuhu solihina. Kebahagiaan itu adalah memiliki teman, memiliki saudara, memiliki keluarga yang soleh dan soleh. Kenapa Pak dikatakan senang, bahagia ketika memiliki pertemanan, teman yang soleh? Teman yang soleh itu adalah teman yang sejati, bahkan bisa melebihi saudara, dikarenakan karena teman yang soleh memandang pertemanan bukan karena duniawi, bukan karena harta, bukan karena kesuksesan kita, bukan karena jabatan kita, tapi pertemanan kita itu dikarenakan karena lillahi ta'ala. Tau aneh Pak, ketika bapak-bapak mujinya, apakah ini teman yang sejati ataukah bukan? Tinggal dievaluasi. Ketika dulu kita di bawah berdihandap ya, bebaturan berangkat di pentatulung yang atas satu barangkali kedamang ya, murah merek kalau kau ucapkan ke paragu. Nah, untuk menguji apakah itu saudara yang sejati, teman yang sejati, di kondisi orang sedang di posisi paling bawah, paling susah. Ketika dalam posisi kita belum jadi apa-apa dan tidak punya apa-apa, tapi mereka tetap berteman dengan kita, kemudian membantu kita, menasehati kita, subhanallah, itu adalah teman yang harus kita pertahankan. Dan jangan sampai orang menyakiti kita, rekan orang, teman orang, ketika dalam posisi kita yang paling bawah dan belum jadi apa-apa itu membantu orang. Justru ketika kita sedang dalam kondisi sukses, ya Pak, teman-teman tadi kita itu yang harus pertama kita rangkul. Subhanallah. Aduh, dalam posisi senang atau Pak, harus ke karos lah. Ketika kita, jadi pilihan oke, gitu kan, dalam berikutnya baturan malahan tadi ngaku dulu oke, ngaku dulu gitu kan. Tapi kita uji ya, kita tahu siapa saja rekan-rekan kita yang dalam kondisi kita di posisi paling bawah,
kondisi kita belum punya apa-apa dan belum jadi apa-apa, tetap setia kepada kita, pertemanan yang sejati, saudara yang sejati, tanpa memandang harta, tanpa memandang apapun kecuali pertemanan yang lillah kita. Subhanallah, hebat. Yang terakhir, kebahagiaan itu kata Rasul, warizquhu fi baladihi, rizkinya ada di negerinya sendiri. Subhanallah, mengapa ketika orang angkat enjing nama sesuainya ayam becang, ayam nyupir, ayam jalan di pasar, ayam nyawa petani gitu kan, ayam kuli, itu kuli, ayam kantor, itu pegawai gitu kan. Subhanallah, senang pagi-pagi gitu kan, ada sarapan, kita izin kepada istri, izin kepada anak. Subhanallah, berangkat kita cari nafkah, udah cari nafkah ke sore-sore gitu kan, bumi kumpul ngeriuk. Subhanallah, makanya prinsip orang Sunda mana? Prinsip orang Sunda mah makan tidak makan asal kumpul. Subhanallah, sakit tapi hatinya mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya kang abdi umumna kang jamaah sadayana. Kesimpulanna, Rasulullah menerangkan bahwa sebahagian daripada kebahagiaan itu hiji ngagaduhan istri anu salehah, ngagaduhan sarge anu saleh. Nu kadua ngagaduhan murang kalih anu saleh. Nu katilu ngagaduhan rerencangan, ngagaduhan teman, ngagaduhan saudara anu saleh. Yang terakhir, rezekinya di negerinya sendiri. Saya berterima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.